Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus diminta oleh para muridnya untuk mengajari mereka bagaimana cara berdoa. Lalu Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka suatu doa yang terkenal, yang kita hafal dengan baik tentu saja, yakni doa Bapa Kami. Dalam kesempatan ini, saya tidak akan mengajak kita untuk merenungkan secara detail isi doa Bapa Kami. Tapi saya ingin mengajak kita untuk merenungkan pertanyaan mendasar tentang doa itu sendiri. Di dalam doa Bapa Kami terkandung banyak permohonan, permintaan manusia kepada Allah. Lalu pertanyaan pertama yang mau kita renungkan saudara-saudara adalah, mengapa Allah, Tuhan, yang katanya Maha Tahu itu perlu kita sadarkan? Perlu kita beritahu lagi akan apa yang kita minta, yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Ya kan? Kita sering bertanya, kenapa kalau Tuhan itu Maha Tahu, kita harus tetap berdoa kepadanya? Kan udah tahu saya butuh apa. Saya akan menjawab pertanyaan mendasar ini dengan ilustrasi-ilustrasi. Yang pertama, saudara-saudari, di zaman modern ini ada teknologi yang bernama ChatGPT, teknologi AI. Semua pertanyaan kita itu bisa terjawab dengan baik. Bahkan ketika saya mencoba-coba bagaimana alur membuat suatu buku, keluar tuh bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Lengkap, ada juga referensinya. Begitu luar biasa. Meskipun tentu saja tidak pernah bisa menggantikan kecerdasan atau otaknya manusia. Tetapi semua jawaban kita tersedia dengan teknologi AI ini. Namun saudara-saudari, kita perlu ingat, jawaban itu muncul ketika kita sebagai pengguna internet, sebagai manusia, itu mengajukan pertanyaan, baik secara lisan, secara verbal, maupun secara tulisan. Ketika di kolom pencarian itu kita mengetikkan suatu tema atau topik, lalu kita klik, maka jawabannya baru muncul. Walaupun ChatGPT, teknologi AI itu, mempunyai pengetahuan luar biasa tentang apa saja di database mereka. Tapi sekali lagi, jawaban-jawaban itu tidak muncul sekonyong-konyong, begitu saja, serta-merta, atau tiba-tiba. Sekali lagi, manusia harus bertanya terlebih dahulu, mengetikkan terlebih dahulu apa yang mau dia search atau dia cari. Barulah jawabannya muncul. Walaupun AI itu maha tahu ya, tapi ternyata dia harus ditanya terlebih dahulu baru bisa memberikan jawaban. Demikianlah saudara-saudari juga dengan Allah kita. Allah itu maha tahu, tetapi Tuhan tidak serta-merta mengabulkan segala keinginan kita yang belum kita utarakan kepada Dia. Bukan berarti Tuhan itu tidak peka, tidak sensitif saudara-saudari. Kan Tuhan maha tahu. Kalau saya sedang sakit, Tuhan tahu saya butuh kesembuhan. Kenapa saya harus berdoa supaya Tuhan baru menyembuhkan saya? Karena saudara-saudari, dalam konteks keberimanan, dalam konteks hubungan kita dengan Allah, Tuhan itu selalu ingin melihat kesungguhan hati kita, keseriusan kita. Karena jika kita sungguh meminta kepada Tuhan di dalam doa, berarti kita sungguh-sungguh membutuhkan apa yang kita doakan itu. Jadi walaupun Tuhan maha tahu, kita harus tetap mengutarakan keinginan kita melalui doa. Melalui doa itu, Tuhan juga ingin melihat seberapa besar iman kita, saudara-saudari. Maka doa-doa yang dikabulkan itu adalah bukan sekedar dengan kata-kata indah, untayan kalimat-kalimat yang logis, sistematis, dan juga terdengar enak, puitis begitu ya. Tapi yang diinginkan Tuhan adalah doa yang meskipun sederhana namun disertai dengan iman yang teguh. Iman bahwa Allah yang kepadanya saya berdoa itu adalah Allah yang maha kuasa, yang sanggup mengabulkan doa saya. Jadi kenapa sekali lagi kita perlu berdoa di hadapan the omniscience God, Allah yang maha tahu, tapi kita tetap harus berdoa, meminta sesuatu kepadanya, karena Dia ingin melihat kesungguhan hati kita dan juga melihat iman kita. Lalu yang kedua saudara-saudari, alasan kenapa kita harus berdoa adalah karena Tuhan ingin menjaga relasi dengan kita manusia.
Ibarat seorang ibu. Seorang ibu yang baik sudah tahu kapan jam makan anaknya, yang masih kecil tentu saja ya, yang masih harus diurus. Maka kalau ibu ini tahu kapan anaknya itu lapar, jam makannya itu jam berapa saja, dia bisa saja secara otomatis pada waktunya memberikan makanan itu kepada anaknya. Oh, pagi sarapan jam sekian, makan siang jam sekian. Tanpa perlu diminta oleh sang anak, ibunya bisa menyediakan makanan atau kebutuhan-kebutuhan lainnya. Namun saudara-saudari, seorang ibu, saya tidak tahu, saya tidak pernah jadi ibu-ibu, tapi saya yakin seorang ibu sangat senang, bahkan sangat merindukan ketika anaknya menyapa dia. Mama, aku lapar. Mama minta makan. Itu terasa sangat membahagiakan. Bahkan tangisan dari seorang bayi yang belum bisa bicara pun menjadi suatu kerinduan bagi seorang ibu. Karena tangisan bayi itu berarti menandakan dia adalah bayi yang sehat, masih bisa nangis. Dan juga dengan tangisan itu terjadi interaksi antara ibu dengan bayinya. Jadi ketika seorang anak meminta sesuatu kepada orang tuanya, terjadi hubungan atau relasi manusiawi. Inilah saudara-saudari alasan ya, terutama kalau ketika anaknya minta makan, lalu ibunya, ayahnya menyediakan makanan, kemudian mereka makan bersama. Terjadi sesuatu yang sangat menyentuh hati ya, hubungannya itu bukan hanya terjaga, tapi ditingkatkan. Nah saudara-saudari, inilah yang Tuhan inginkan. Anda bayangkan, Tuhan itu maha tahu. Dia bisa saja memberikan segala sesuatu yang kita minta sebelum kita doakan. Tapi kalau begitu, mungkin kita sudah tidak lagi akan berdoa, ya kan? Mungkin kita juga lupa bersyukur, karena semuanya sudah selalu serba ada. Kita tidak lagi berdoa kepada Tuhan meminta sesuatu, akibatnya relasi kita dengan Tuhan terputus. Tuhan tidak ingin relasi kita dengannya terputus. Maka Tuhan biarkan kita terus meminta kepadanya melalui doa-doa kita. Tuhan biarkan kita dengan segala keterbatasan, kelemahan, dan kekurangan kita, supaya kita sadar bahwa di atas kita ada Dia yang Maha Kuasa. Supaya relasi kita tidak terputus dengan yang Maha Kuasa ini, maka sekali lagi Tuhan terus mengharapkan kita berdoa kepadanya, walaupun Dia sekali lagi sudah tahu segala sesuatu yang kita harapkan. Inilah saudara-saudari dua alasan mengapa kita perlu berdoa. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa ya saya sudah doa tapi tidak dikabulkan? Udah berdoa dengan penuh iman, dengan penuh ketekunan, sudah serius, tidak dikabulkan. Saudara-saudari, dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, Tuhan Yesus bersabda dengan tegas, mintalah maka akan diberikan, carilah maka engkau akan mendapat, dan seterusnya. Tuhan menjanjikan kepada kita yang percaya, apapun yang kita minta maka kita akan memperolehnya. Namun kenyataannya ada doa-doa yang tidak terkabul, saudara-saudari. Mari kita ingat kisah dari Lukas 18 ayat 1-8 tentang seorang janda miskin yang meminta supaya perkaranya dibela oleh seorang hakim yang lalim, hakim yang kejam, yang tidak adil. Namun walaupun hakim ini jahat, karena si wanita janda ini meminta terus supaya perkaranya dibela, tanpa henti, tanpa lelah terus meminta, tolong Pak Hakim, tolong Pak Hakim. Akhirnya hakim ini juga mengabulkan atau memenangkan perkara si janda miskin ini. Maka di ayat pertama perikop tersebut, Lukas 18 ayat 1, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita terkait Injil hari ini juga. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Hakim yang lalim itu saja mengabulkan permintaan janda miskin. Apalagi Allah Bapa di surga yang sangat baik itu. Tentu Dia akan mengabulkan permintaan kita kalau kita juga berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan pengajaran ini juga ditekankan atau ditegaskan ulang oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika bab 5 ayat 17 mengatakan, berdoalah tanpa henti. Jadi ini saudara-saudari, alasan kenapa doa kita tidak terkabulkan. Karena mungkin kita sudah terlanjur berhenti sebelum doanya itu terkabul.
Ibarat kita mengorder makanan atau pesanan apapun secara online. Pada saat sellernya itu, penjualnya sedang memproses pesanan kita, tiba-tiba kita meng-cancel pesanan. Maka barangnya belum nyampe, pesanannya sudah tidak lagi diproses. Karena apa? Karena ketika kita mengorder suatu permohonan kepada Tuhan, pesanan diterima, kita sudah meng-cancel duluan. Kenapa? Karena sudah capek berdoa. Berdoalah tidak jemu-jemu sehingga doa-doa kita, keinginan kita sungguh terwujud, saudara-saudari. Mungkin ketika Anda mendengar begini, Anda protes ya kan? Romo, saya sudah doa tekun, belum terkabul. Nah, berarti ketekunan Anda kurang tekun. Harus semakin diintensifkan doanya. Karena kita percaya, saudara-saudari, Tuhan itu maha baik, Dia akan mengabulkan segala permintaan kita. Lalu alasan kedua kenapa doa kita tidak terkabul adalah, saudara-saudara, seringkali kita berpikir, Tuhan kalau tidak mengabulkan doa saya berarti bukan Tuhan yang maha baik. Saya ingin memberikan suatu kenyataan iman kepada kita, saudara-saudari, bahwa ketika Allah tidak mengabulkan doa kita, justru karena Allah itu maha baik. Karena seringkali kita tidak tahu apa yang kita minta. Pada suatu ketika ada seorang OMK berterima kasih kepada saya karena beberapa tahun yang lalu pada saat mereka, dia dan teman-temannya itu SMA, dia punya pacar, lalu saya sebagai guru agamanya mengatakan, lebih baik kamu putus dengan pacarmu itu. Karena saya melihat begitu ya di Terawang, wah ini cowoknya tidak baik-baik, cowoknya ini nakal, playboy. Maka saya menyuruh kepada murid saya yang perempuan ini supaya putus. Beberapa tahun kemudian dia datang berterima kasih kepada saya. Romo, terima kasih. Karena kalau saya jadi menikah dengan laki-laki itu, pasti saya akan mengalami nasib serupa dengan apa yang dia dialami oleh istrinya sekarang. Istrinya ditinggal begitu saja. Padahal dulu katanya, ketika SMA, saya selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan semoga laki-laki ini menjadi jodoh saya, menjadi suami saya di masa depan. Kalau dia bukan pasangan saya, hapuskan kata bukan dari dunia ini, supaya jadi pasangan saya. Dia terus berdoa, tapi doanya tidak terkabul. Apakah Tuhan jahat, saudara-saudari? Tidak. Justru karena Tuhan baik, Tuhan ingin menyelamatkan masa depannya, maka Tuhan menggagalkan doanya. Ini yang sering terjadi, saudara-saudari. Seringkali kita minta mungkin popularitas, kita minta kekayaan kepada Tuhan. Tuhan tidak berikan. Kenapa? Tuhan tahu kalau Anda jadi kaya, mungkin Anda akan selingkuh. Tuhan tahu kalau Anda jadi populer, mungkin Anda akan menjadi sombong. Kalau sombong dibenci orang dan lain sebagainya. Tentu saja setiap kasus berbeda-beda pada orangnya. Namun saudara-saudari yakinlah bahwa kalau doa-doa kita tidak terkabul, sesungguhnya Tuhan punya suatu rencana yang lebih baik daripada pikiran kita manusia. Juga ketika doa kita bukannya tidak terkabul, namun hanya tertunda saja. Ketika kita minta suatu jabatan misalnya, bukannya kita tidak dapat, tapi mungkin belum saatnya. Mungkin kita belum berpengalaman, kita belum banyak pengetahuan. Maka Tuhan tidak berikan jabatan yang kita inginkan itu. Karena kalau kita mendapatkannya terlalu dini, mungkin kita sendiri akan pusing. Juga orang-orang yang akan kita pimpin, itu tidak akan berkembang dengan baik. Perusahaan yang kita pimpin tidak akan bisa maju. Maka Tuhan tidak berikan saat ini, tapi Tuhan ingin mengajak kita berproses dengan baik, dengan sabar, supaya pada saatnya nanti kita sungguh-sungguh layak atau pantas untuk posisi tertentu. Jadi saudara-saudari, Tuhan menunda atau bahkan menolak doa-doa kita karena Dia maha baik. Ini dua pertanyaan dengan masing-masing dua jawaban teologis. Saudara-saudari, pada akhirnya apapun yang terjadi dengan doa kita, baik doa kita dikabulkan atau tidak, percayalah bahwa pada akhirnya Tuhan hanya menghendaki damai sejahtera dan keselamatan dalam hidup kita. Yeremia 29 ayat 11. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, meskipun keinginan kita, harapan doa-doa kita tidak terkabul, sekali lagi Tuhan merancang masa depan kita yang terindah.
Bukan rancangan kebinasaan atau kecelakaan, namun keselamatan dan damai sejahtera. Mari kita berjuang supaya kita tidak hanya berdoa saja, namun doa-doa itu juga sungguh kita wujudkan melalui tindakan atau usaha kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin.